Eh, bentar-bentar. Siap, Miss. Gimana sih caranya? Harusnya di screen-nya Di ini ada kayak tanda panah gitu, Miss, biar bisa Oh ini. kameranya. Oh my Ya. Nah, God, sorry ya. Saya udik sekali. halo Miss, selamat Halo, sore. sore. Eh, sudah siap untuk mulai, Miss? Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Fawaz, bisa dipanggil Keisha. Saya adalah salah satu member dari Departemen Hubungan Luar. Eh, jadi kita hari ini akan melaksanakan live Instagram Intli 101 dengan tema climate change bersama speaker kita, Miss Natasha. She is one of the lecturer from President University. She is an activist and founder of Youthable. Halo Miss Natasha, boleh dong perkenalkan diri dan sapa teman-teman kita hari ini? Halo semua, saya Natasha, salah satu dosen di Presiden University dan juga aktivis lingkungan. Hobinya mungkin banyak ya, bisa dilihat sendiri di Instagramnya. Dan saya berharap dari hari ini kita bisa diskusi bareng dan bisa sama-sama meningkatkan kesadaran tentang sustainability. So I hope you guys enjoy. Oh, thank you, Miss. You look so pretty today. Thank you, you too. Yeah. Oh, hi Ivan. Vina. Oh, jadi sebenarnya dari Kak Rahman sendiri ini yang menyarankan untuk biar Miss Natasha untuk jadi speaker hari ini karena menurut Kak Rahman cocok banget untuk jadi speakernya, dan setelah saya lihat dari LinkedIn, dari Instagramnya juga very very perfect for today. Oh, thank you, dear. Ya, That was jadi perfect. great. Jadi untuk masalah climate change ini nih, Miss, bagaimana sih dampak perubahan iklim terhadap lingkungan di sekitar Miss Natasha ini? Terus ada nggak sih langkah-langkah yang konkret gitu biar kita dapat mengatasi masalah tersebut gitu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin dampak dari perubahan iklim itu banyak banget. Jadi tergantung kita pengen melihat dari sisi apa. Kalau dari sisi akademis, umpamanya kita berbicaranya, oke, secara lingkungan seperti apa, secara sosial kesehatan gimana, ya nggak sih? Nah, kalau Ya. umpama dari sisi akademis sendiri, kalau secara lingkungan, ya, pertama tentu saja dengan meningkatnya perubahan cuaca, perubahan iklim, yaitu naiknya jadi derajat yang ada di bumi ini, kita semakin panas dan itu menimbulkan perubahan besar, yaitu contohnya cairnya es di kutub. Nah, itu memberikan banyak dampak seperti uh, volume air laut yang meningkat. Nah, kalau dari sisi IR, kita bisa melihat kan, ketika volume air laut meningkat, apa sih kaitannya dengan IR, ya nggak sih? Iya, Apa sih betul. kaitannya dengan negara gitu loh. Ternyata itu kaitannya besar sekali. Kenapa? Ketika volume air laut itu meningkat, tentu saja itu membuat daratan pun menjadi apa penuh air, ya kan? Karena air lautnya itu berarti dia naik ke daratan. Nah, untuk bayangkan negara-negara yang kecil-kecil seperti negara-negara di Asia Pasifik, ya kan? Vanuatu, Tuvalu gitu loh. Dan pulau-pulau di Indonesia yang kecil-kecil, ketika air laut meningkat, berarti mereka juga hilang dong lama-kelamaan, Iya, ya betul. kan? Karena air laut Betul. itu datang ke daratan. Nah, itu adalah dampak loh dari perubahan iklim akibat climate change gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat ketika air laut itu kemudian meningkat volumenya dan naik ke darat, tidak hanya membuat bahaya bagi negara-negara kecil ya, tetapi itu juga berdampak bagi negara-negara yang memiliki wilayah di pesisir pantai. Kenapa? Karena ketika air laut masuk ke dalam daratan, itu merubah um, kontur tanah dan air. Jadi dahulu sebelumnya tanah tersebut bisa kita gunakan untuk bertani misalnya, ya kan? Tapi ketika air laut masuk, itu kan komposisi tanahnya teksturnya udah berubah, airnya juga berubah, sehingga dia tidak bisa lagi digunakan untuk bertani misalnya. Mhm. Nah, hal ini mengakibatkan banyak sekali umpamanya para petani di daerah pesisir itu tidak bisa lagi menjalankan aktivitas pertaniannya, dan ini mengurangi banget dan mengakibatkan merosotnya sosial ekonominya masyarakat
masyarakat di daerah tersebut, contohnya. Jadi dampaknya itu ternyata sangat besar. Ini kita berbicara baru dari segi lingkungan. Ternyata lingkungan itu berdampak lagi kan untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi dari kesehatan masyarakat, apa sih dampaknya gitu. Ternyata ketika meningkatnya suhu udara itu mempengaruhi juga bagaimana sih hewan-hewan itu ataupun biota-biota itu uh, behaviors bersikap gitu loh. Contoh yang sebelumnya mungkin ada di daerah ini karena cuacanya cocok dengan mereka. Kemudian mereka jadi migrasi dong ke daerah lain. Nah, sama halnya nih seperti contohnya hewan yang kita sering banget nih di Indonesia ya sebagai daerah tropis, nyamuk gitu kan. Nah, daerah yang sebelumnya mungkin nggak banyak nyamuk, tiba-tiba jadi banyak nyamuk. Akhirnya apa? Kena malaria, ya kan? Demam berdarah, gitu kan? Karena mereka migrasi, gitu. Jadi ketika kita melihat hewan itu migrasi, gitu kan? Itu nggak hanya hewan-hewan yang kayak hewan-hewan besar, gitu, yang kita lihat kayak di Afrika kan, big migration, gitu, great migration, gitu kan, yang terkenal banget, yang orang pada berwisata ke safari ke Afrika untuk melihat itu. Nggak hanya hewan-hewan itu loh, ternyata yang bermigrasi gara-gara perubahan cuaca, tetapi juga hewan-hewan seperti nyamuk yang akhirnya mengakibatkan penyakit gitu. Nah, ini dampaknya akhirnya negara pun menjadi bermasalah dong. Kenapa? Karena yang sebelumnya mereka tidak memiliki masalah ini di daerah tersebut, ya kan? Ternyata terjadi peningkatan masalah penyakit malaria dan demam berdarah contohnya. Dengan dampak yang tidak langsung dari perubahan iklim. Nah, ketika tadi kita berbicara juga tentang lingkungan, terus tentang sosial ekonomi masyarakat, ya kan, itu juga berdampak dengan yang namanya climate refugee. Jadi orang-orang itu gara-gara perubahan iklim, mereka paksa pindah ke tempat lain. Kenapa? Contoh, kan tadi daerahnya itu yang semulanya bisa bertani, ya kan, yang di pinggir pantai ada air laut masuk, nggak bisa lagi dong bertani. Mereka harus kemana? Ya nggak sih? Kalau nggak ada rezeki, mereka harus ngelakuin apa? Mereka pindah dong, ya kan? Akhirnya mereka harus migrasi ke tempat lain, ya kan? Nah, itu juga terjadi di daerah-daerah lain yang contohnya mengalami kekeringan. Di Indonesia sendiri, kita kan sudah banyak nih daerah-daerah ya yang mengalami kekeringan, tetapi mungkin kita tidak diekspos sebegitunya. Padahal banyak loh saudara-saudara kita yang di bagian timur itu mengalami kekeringan. Nah, tapi karena tidak diekspos, kita nggak tahu bahwa, oh ini adalah dampak dari lingkungan. Nah, terus mereka harus gimana? Susah air, ya kan? Gimana sih caranya kita menyediakan air buat mereka, gitu loh. Sama juga dengan saudara-saudara kita di Afrika. Nah, ini masalahnya menjadi semakin rumit. Kenapa? Karena mereka negara-negara yang ekonominya itu masih di bawah sekali, ya kan? Dan mereka sangat bergantung kehidupannya itu dengan lingkungan sekitar mereka, ya kan? Jadi ketika mereka nggak bisa bertani, mereka harus pindah. Karena negaranya sendiri mungkin kesulitan untuk membantu mereka. Dan ketika mereka pindah, mereka tuh hidupnya bersuku-suku, ya kan? Antara ataupun suku satu dengan suku yang lain gitu kan, belum tentu mereka itu hidupnya tuh berdampingan dengan baik. Nah, ketika mereka memasuki nih wilayah suku lain, bisa terjadi konflik, ya kan? Dan itu kemudian jadilah permasalahan yang akan kita bahas lagi nih di hubungan internasional, di domestic politics, gitu kan, politik dalam negeri, gitu. Karena bagaimana sih caranya menanggulangi konflik di dalam negeri gara-gara adanya peperangan sesama suku dalam satu negara, gitu kan. Nah, ini terjadi di negara lain yang mungkin nggak terjadi di Indonesia, gitu. Tapi permasalahan itu terjadi di negara lain. Nah, terus kalau kamu nanya gitu kan, terus apa lagi sih Miss kalau masalahnya itu di sekitar kita? Nah, kalau itu mungkin teman-teman udah ngerasain kan, kayak sekarang ini kok kita panas banget ya nggak sih? Terus Iya, tiba-tiba benar. hujan, ya kan? Terus kayak Iya. yang sebelum itu, pernah kan waktu itu berapa bulan yang tahun lalu gitu, Jakarta tuh gila panas banget ya kan? Yang sampai, aduh kita tuh harus pakai AC gitu, walaupun udah berusaha nih nggak pakai AC, tapi akhirnya kepancing buat pakai AC gara-gara panas banget gitu kan, yang sampai tanaman tuh pada mati gitu kan. Nah, itu juga adalah akibat dari naiknya suhu bumi. Nah, hal ini mengakibatkan panas bumi itu naik dan banyak negara-negara yang mengalami heat stroke. Jadi kayak negara India contohnya itu banyak yang pingsan orangnya. Bahkan di Jepang dan India itu ada yang sampai meninggal gara-gara panas banget gitu. Dan kan nggak semua orang itu punya kehidupan yang bisa usahain ada AC di rumah ataupun ada kipas angin, ya nggak sih? Nah, itu yang harus kita gitu. Betapa bahayanya ternyata di negara-negara tertentu yang mungkin nggak punya privilege untuk itu, bahkan nggak di negara-negara tertentu ya, di negara kita aja mungkin karena kita masih beruntung nggak sepanas itu
Tapi untuk negara yang ternyata mengalami sepanas itu bisa sampai mengakibatkan meninggal gitu loh. Gara-gara permasalahan meningkatnya panas bumi akibat climate change gitu. Nah, apalagi sih dampaknya banyak banget sebenarnya. Selain itu juga apa? Um, kita bisa melihat contohnya ini kita berbicara tentang masalah ekonomi kan. Kalau masalah ekonomi, jika umpamanya yang paling penting tadi kita berbicara masalah pertanian. Pertanian itu pasti ingatnya kita butuhnya buat apa? Buat makan Iya, dong, ya kan? betul. Kalau umpamanya kita susah untuk bertani, makanan pun bahan makanan pun menjadi jarang, ya kan? Jadi apa sih akibatnya? Harganya jadi Mahal. mahal. Jadi naik. Tuh, Ya. betul. Jadi kita terjadi kenaikan harga, contohnya harga Mhm. bahan pokok gitu. Kenapa sih harga bahan pokoknya naik gitu? Ya mungkin di beberapa daerah memang susah gitu loh, sehingga mereka harganya mahal gitu. Mhm. Dan kita juga tahu dong, ada beberapa negara yang bukan di Jawa nih. Kalau di Jawa mungkin masih beruntung ya, kayak harga-harga masih murah. Tapi kalau kita Mhm. coba ke daerah-daerah provinsi lain, ada harga-harga itu yang ternyata jauh lebih mahal kan dari sini. Kenapa? Karena adanya kelangkaan. Jadi bayangkan ketika kita udah mengalami ini sebelum climate change, tapi sekarang dengan adanya climate change, perubahan suhu, kita jadi semakin susah bertani, ya kan? Bahan bakunya pun semakin jarang. Mhm. Kita harus apa namanya import dari negara lain. Berarti bisa terjadi kenaikan harga bahan baku. Nah, itu kan berdampak langsung kan bagi kehidupan kita. Yang mungkin karena kita banyakkan tinggalnya di daerah Jawa, nggak sebegitunya. Tapi mungkin teman-teman kita yang tinggal di tempat atau daerah lain mengalami hal Mhm. itu, gitu. Kecepatan Ah, nggak sih ngomongnya? kenapa, Miss? Cukup jelas, sangat 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 jelas. Ini benar-benar interesting banget karena IR ini berhubungan gitu ya sama climate change ini gitu. Terus dari perubahan cuaca yang telah diamati sama Miss Natasha sendiri ini, ada nggak sih cara untuk kita ini bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari di daerah kita ini? Maksudnya itu daerah kita ini nih, mungkin kan teman-teman daerahnya beda nih, di Mhm. Jakarta maksudnya atau di mana nih? Eh, kita konklusiin aja di daerah Miss Natasha aja di Jakarta mungkin. Kalau di Jakarta tuh ya, sebenarnya sih yang saya rasain itu panas, itu pasti. Mhm. Panas, terus cuacanya jadi nggak menentu, ya kan? Terus di Jakarta itu sebenarnya bukan dampaknya ya, tapi adalah hal-hal yang justru mengakibatkan climate change-nya yang banyak gitu. Lebih ke situ. Oh. Mhm. Karena daerah Jakarta itu pertama, kita itu banyak banget kendaraan bermotor, ya Betul. kan? Kendaraan bermotor itu menghasilkan polusi, ya kan? Karena dia CO2, ya kan? Karena kita masih Mhm. banyak yang berbahan fosil. Betul, banyak yang bilang, oh kita beralih aja dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Tapi kan nggak Mhm. segampang dan semurah itu, bener nggak sih? Nggak Betul. semua orang bisa tiba-tiba beli motor listrik dong baru gitu kan? Nggak mungkin, ya kan? Sementara penduduk Jakarta tuh banyak banget gitu. Lihat aja di Gojeknya kalau kamu tinggal di Jakarta, kamu pasti tahu dong, paham dong bagaimana padatnya Jakarta itu. Dan sekarang kita Mhm. bahkan nggak bisa lagi menentukan kapan jadwal macet, ya kan? Mhm. Nah, tuh bener tuh, hujan tertentu, tiba-tiba hujan panjang, gagal panen, ya. Nah, terus di Jakarta itu jadi banyak banget yang menyebabkan gitu climate change itu. Mhm. Contohnya dengan kendaraan bermotor, ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, pabrik gitu. Itu menyebabkan polusi. Jadi semakin banyak nih yang kita sakit ISPA. Ingat nggak sih banyak yang kemarin mengeluh anak-anak pada sakit pernafasan, ya Iya. kan? Terus autoimun, bener nggak? Dan itu kemarin di Mhm. Jakarta tuh keluhannya tuh bener-bener banyak banget dan kita tuh berusaha banget supaya apa pemerintah itu mendengarkan dan melakukan sesuatu gitu. Apa sih yang harus kita lakukan buat meminimalisir hal tersebut? Nah, sayangnya sampai sekarang dengan masih menghadapi kenyataan Jakarta itu tetap macet gitu kan, berarti solusinya itu belum benar-benar bisa menangani permasalahan yang ada gitu. Nah, itu kalau di Jakarta sendiri ya. Oke oke. Kalau misalkan nih Miss, di luar Jakarta kira-kira ada nggak? Atau Miss tahu gitu tentang informasi?
Kalau di luar Jakarta sih sejauh ini tuh saya tuh pernah adain project di Bali ya. Nah, Mhm. itu saya pernah ketemu anak-anak yang waktu itu pengen meneliti tentang bagaimana air di Bali itu ternyata udah berubah menjadi air asin. Gitu. Oh. Jadi mereka di beberapa daerah itu mereka sudah mengalami bahwa mereka susah punya air minum. Mhm. Kenapa? Karena airnya udah jadi asin gitu. Dan untuk kita belum punya teknologi ya, maksudnya yang bisa membantu mengubah air asin menjadi air yang bisa dikonsumsi gitu. Nah, itu yang saya dengar. Terus juga masalah kekeringan yang mengakibatkan susah untuk mendapatkan air yang bisa dikonsumsi, yaitu banyak banget di daerah-daerah yang bagian timur gitu kan. Mhm. Dan terus harganya mahal jadinya untuk hanya air minum doang gitu. Makanya mungkin ada beberapa perusahaan kayak dari Danone ya, Aqua atau apa gitu yang memberikan sumbangan air minum sebagai bentuk CSR yang mereka ke sana gitu kan, yang membangun fasilitas untuk memberikan air yang bersih gitu. Nah, itu juga merupakan suatu dampak dari climate change. Terus kita juga melihat perubahan kayak seperti banyak hewan-hewan yang sekarang mungkin kok jadi jarang kita lihat gitu kan. Ternyata itu berpengaruh dengan kepunahannya spesies-spesies tertentu gitu, terutama di laut sendiri. Kenapa sih? Karena sebenarnya kan ketika kita berbicara masalah lingkungan, kita nggak hanya bisa berbicara masalah climate change saja ya, tapi masalahnya itu harus dibicarakan secara satu konteks yang menyeluruh gitu. Jadi nggak bisa satu sisi, karena dia memiliki snowball effect. Jadi satu masalah dia akan kena sama yang lain. Iya. Satu problem dia akan kena sama masalah ini juga gitu, ya kan? Nah, Mhm. contohnya yang mengakibatkan gitu kan polusi ini gitu kayak sampah plastik gitu kan. Nah, itu banyak banget terumbu karang umpamanya karena saya suka diving sama snorkeling gitu kan. Jadi tahu oh ternyata banyak loh terumbu karang itu yang sudah mati gitu. Dan itu menyedihkan, kenapa? Dan itu juga berbahaya buat kita. Kenapa? Karena terumbu karang itu adalah tempatnya hewan-hewan laut itu untuk bertelur, gitu. Mhm. Jadi, jika kita kehilangan terumbu karang yang sehat, mereka tuh nggak punya juga tempat untuk uh, bertelur dan berkembang biak untuk melindungi anaknya yang kecil-kecil dari predator. Nah, bayangkan ketika semakin banyak terumbu karang yang mati gara-gara kita buang sampah sembarangan, ya kan? Kita tahu kan bahwa di banyak banget di daerah-daerah di Indonesia itu nggak hanya di mana-mana yang ternyata um, udah rusak biota lautnya udah pada mati gara-gara kita buang sampah sembarangan. Belum lagi tuh polusi dari pabrik kayak di daerah kelahiran saya dan mama gitu kan di Bangka. Yang sekarang juga jadi masalah kenapa? Karena perusahaan timah contohnya dan juga timah ilegal di sana itu menambang tanpa memperdulikan masalah lingkungan contohnya, ya kan? Itu nggak Iya. hanya menimbulkan polusi yang berdampak pada satu daerah itu aja. Tapi ternyata akhirnya itu berdampak ke yang lain. Kenapa? Karena kemarin tuh sempat terjadi peristiwa yang sempat booming ya. Banyak buaya-buaya itu yang akhirnya masuk ke daratan, yang pada gigit orang gitu. Iya. Bayangin loh, itu gara-gara masalah penambangan gitu. Nah, Hmm. jadi masalah lingkungan itu menurut saya alangkah baiknya untuk dibicarakan tuh secara keseluruhan gitu karena kita bicara climate itu nggak hanya dampak ya, Mhm. tapi kita juga harus berbicara apa sih penyebabnya gitu. Karena kalau nggak berbicara apa penyebabnya, kita nggak akan tahu gimana sih cara menanganinya dan kenapa dia bisa menimbulkan dampak seperti itu. Oke, oke. Tadi Miss bilang di Bali itu ada project gitu ya untuk tentang air asin ini, gitu. Udah masuk ke di situ. Nah, dari project lokal itu ini bisa mengatasi dampak sosial tersebut nggak sih, Miss?
kira-kira? Kalau itu jujur saya kurang tahu karena waktu itu saya pas datang ke sana itu anaknya itu baru mau mengerjakan itu. Nah, kebetulan kita udah Hmm. kontak, jadi saya belum benar-benar menanyakan kembali ya untuk project itu bagaimana gitu. Tetapi ada project lain yang baru-baru ini masuk juga nih ke Bali sebenarnya yang awal mulanya itu di Jakarta. Jadi mungkin teman-teman udah pada dengar yang namanya Green Technology ya kan, Mhm. Green Startup gitu. Nah, contohnya nih di waste management. Jadi kita kan berbicara yang mengakibatkan climate change itu juga salah satunya adalah dari cara kita memproduksi sesuatu. Termasuk salah satunya adalah sampah kan, hasil dari itu, ya kan. Nah, di Bali itu ya sudah di awal di Jakarta gitu nih perusahaan akhirnya mereka juga membuka di Bali dan di Bali juga banyak sebenarnya perusahaan waste management gitu. Nah, ini adalah salah satu langkah yang menurut saya bisa banget untuk membantu mengurangi dampak dari climate change gitu, dari pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle, circular economy yang sebenarnya udah bekerja di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Kalau masalah penanganan bagaimana mengubah air laut menjadi air yang bisa dikonsumsi, itu sejauh ini saya jujur belum mengetahui lebih banyak bagaimana sih perkembangannya di Indonesia gitu. Tapi kalau permasalahan itu sendiri memang sudah ada di beberapa wilayah di Indonesia. Hmm. Kalau dari pengalaman pribadi pribadi Miss Natasha sendiri dalam menghadapi konsekuensi perubahan iklim nih Miss, apa Miss Natasha sendiri telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk beradaptasi atau memitigasi dampaknya tersebut? Sejujurnya iya, sebenarnya udah lama banget. Contoh paling apa paling deket dari saya adalah saya tuh jarang banget belanja, terutama belanja Oh. baju-baju gitu fashion tuh jarang banget. Saya itu kalaupun belanja itu biasanya bajunya bekas dan saya nggak malu Hmm. untuk belanja baju-baju bekas ataupun barang-barang bekas. Kenapa? Karena kita harus ingat ketika kita mengambil yang namanya bahan-bahan dari alam ya, kita itu akan selalu berkontribusi untuk perubahan lingkungan. Kenapa? Karena ketika kita mengambil bahan dari alam, kita mengurangi bahan dari alam, kita pasti membuat climate change. Contoh nih, kita bangun pabriknya, ya kan? Kita buka lahan, kita babat hutan dong, ya nggak? Iya. Terus kita mau bikin baju apa pabriknya semakin banyak kita ngambil dari mana? Dari alam, dari hutan, ya kan? Semakin banyak kita konsumsi, semakin banyak barang baru yang kita buat terus kita buang tanpa kita tahu apa sih eh, dampak dari barang tersebut ketika kita buang, itu akan semakin kita berkontribusi untuk climate change dan juga kelangsungan bumi ini di masa depan. Jadi alangkah baiknya kita itu menggunakan barang itu semakin lama kita gunakan semakin baik gitu. Jangan malu untuk menggunakan barang yang lama. Jadi value kita itu harus dirubah. Kenapa? Karena banyak banget nih, kita kan namanya anak-anak muda gitu kan terutama, yang suka fashion, ya kan? Ini contoh nih yang suka fashion, pasti, oh biar terlihat cantik, terlihat wah, kita beli yang baru, ya kan? Mengikuti yang baru. Nah, menurut saya value itu yang harus diubah, karena itu value yang saya rubah dalam diri saya. Ketika orang nanya, oh kamu beli yang baru ini enggak, saya belinya bekas. Dan saya nggak malu untuk bilang, oke, aku belinya yang bekas gitu. Kenapa? Karena aku nggak mau menambah beban dengan membuat sesuatu yang sebenarnya masih bisa digunakan sampai benar-benar nggak bisa lagi itu gara-gara malu supaya nggak dibilang fashionable gitu kan, malu gitu nggak dibilang fashionable, aku harus terus konsumsi gitu kan. Nah, bayangkan kalau banyak anak muda yang berpikir seperti ini, kita akan membuat banyak sekali perubahan dalam industri, ya kan? Hmm. Karena industri kemudian akan berpikir, wah anak-anak sekarang nggak mau nih pakai-pakai lagi barang-barang yang baru. Mereka pengennya sustainable fashion. So mereka akan berpikir dong, bagaimana sih mereka bisa mengolah, membuat fashion baru gitu kan, dari barang-barang yang mungkin sudah sendiri gitu. Nah itu yang Hmm. harus kita tanamkan dan harus kita ubah gitu loh. Nah bener banget Tol ya, makin konsumtif makin banyak sumber daya yang dibutuhkan gitu loh. Dan ini baru satu contoh dari fashion, ya kan? Belum Hmm. lagi hal-hal lain. Dan tahu nggak sih kayak barang-barang mewah, oke, saya juga punya, tapi
kita bisa loh sebenarnya beli yang bekas gitu loh. Tahu nggak sih kalau barang-barang mewah itu kayak LV, Chanel segala macem itu mereka kalau mereka produksi biar terlihat mewah, barang itu harus rare, harus langka, ya kan? Berarti ketika musimnya habis nih, mereka nggak mau dong barangnya itu apa namanya diobral, ya nggak? Iya, Nggak mungkin benar. diobral. Jadi diapain? Dibakar. Sayang nggak Oh, sih? sayang Gitu. banget. Iya, gitu loh. Bayangin kamu udah bunuh hewan buat dijadiin tas, terus habis itu nggak laku, ataupun belum habis, terus dibakar. Dan kita berlomba-lomba supaya terlihat mewah untuk bisa beli barang barunya. Padahal barang murahnya lebih bagus loh, maksudnya kamu dapat lebih murah, ya kan? Dan terus brandnya tetap sama gitu loh. Tapi gara-gara kita berpikir have to be a fashionable and fashionista, jadi kita butuh barang yang trendy, yang terbaru gitu loh. Ngerti nggak sih perubahannya itu? Iya. Nah, jadi yang harus diusahakan itu adalah yang dari diri saya sendiri, bagaimana sih berusaha untuk mengubah pola pikir dan tren masyarakat yang menurut saya itu sebenarnya keliru. Dari yang pertama itu yang paling dekat bagi saya sebagai perempuan lah ya, itu fashion. Jadi bagi saya seorang perempuan, fashions, I don't buy new things. Kalau benar-benar butuh banget dan saya nggak bisa untuk beli second atau nggak bisa minjem nih, saya tuh suka tuker pinjem sama teman, sama kakak saya gitu, sama sepupu saya dan ya nggak apa-apa gitu daripada kita harus beli-beli mulu gitu loh. Nggak ada yang perlu malu. Your value is not in your fashions, ya, but your value is in here and in your heart gitu. Itu yang harus dari anak-anak gitu. That's for fashions. Yang kedua itu mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini sebenarnya challenge banget. Kenapa? Karena jujur, saya juga pengguna Topet dan Shopee ya kan. Which Iya. is kalau umpamanya kirim barang dari Topet dan Shopee itu banyak banget plastiknya guys, ya kan? Hai Ica, thank you. Banyak banget plastiknya gitu. Jadi kayak aduh gimana ya? Tapi gue belanja Shopee gitu. Akhirnya memang kayak oh benar-benar kalau belanja itu daripada pakai plastik, bawa plastik sendiri. Kalau nggak itu bela-belain tuh dari bawah tuh begini dong, gendongin ke atas. Supaya apa? Supaya ya gue berusaha sebisa aku untuk mengurangi yang namanya penggunaan plastik gitu. Nah, itu terus aku suka reuse barang-barang. Jadi kalau umpamanya aku punya plastik gitu kan, itu benar-benar plastiknya itu aku cuci. Ini literally aku cuci, aku Sama-sama. lipet gitu kan. Terus dipakai lagi gitu. Aku semprot pakai hand sanitizer, terus dipakai lagi gitu. Dan itu benar-benar kayak kadang-kadang tuh kayak kok lecek ya, tapi bersih kok gitu, udah dibersihin gitu sampai segitunya gitu. Nah, itu sih dan mengurangi juga jajan-jajan di luar yang pakai plastik gitu. Jadi sekarang udah lumayan apalagi kayak jajan boba dulu tuh aku suka banget jajan chat time kan. Dan tiap jajan chat time itu kan pasti ada plastiknya. Nah, itu sekarang aku udah jarang. Kalau lagi nggak bawa botol atau apa, sebisa mungkin nggak, kecuali benar-benar udah terpaksa banget gitu loh. Kecuali mereka ada menyediakan yang namanya gelas biasa kan. Tapi kan di beberapa toko gitu mereka nggak menyediakan gelas ataupun piring beling ataupun apa yang bisa di reuse lagi gitu kan. Tapi langsung plastik. Nah, itu juga sebenarnya kita bisa menghindari. Nah, bayangin nih kalau semuanya itu nggak mau pakai apa namanya barang-barang yang untuk menaruh makanan kan Indonesia itu suka banget makan. Iya. Ya nggak sih? Kita suka banget makan gitu loh. Dan tiap kita makan, kita itu pasti konsumsi sampah gitu. Nah, benar. Jadi permasalahannya itu juga nggak semua sampah itu bisa di recycle. Nah, ini baru aku mau sampaikan bagus banget nih. Siapa sih namanya? Oh, Alia, bagus banget. Betul. Jadi sebenarnya nggak semua sampah itu bisa di recycle, gitu kan. Nah, untuk sampah yang nggak bisa di recycle, itu kan memang lebih baik kita nggak menggunakan. Nah, jadi ada penelitian di Amerika juga yang bilang bahwa kenapa sih banyak perubahan dari perusahaan-perusahaan di sana, karena banyak perubahan demand dari masyarakatnya. Masyarakat yang sebelumnya itu sangat konsumtif dan menggunakan barang sekali pakai, sekarang itu kan lebih banyak kayak bawa barang-barangnya sendiri, kayak bawa apa sih namanya botol minum sendiri gitu Ya, kan, tumbler, apa tote bag gitu. terus pernah bawa kayak apa sih sanggup tempat makan yang bisa kamu lipat itu loh, folded Oh iya. container ya kan, which is itu nggak akan bikin kamu terlalu um, banyak
bawa-bawa barang ya kan, kelihatannya tetap ringan gitu. Itu sebenarnya bisa. Nah, bayangin ketika terjadi perubahan ini, berarti kan perusahaan juga harus memikirkan kan, ngapain berarti kalau gitu saya harus apa namanya kasih barang sekali pakai. Ternyata konsumennya nggak mau. Karena pasar itu kan pasti mengikuti kemauan konsumen, ya kan? Selain mereka menciptakan sesuatu yang membuat konsumen mau, mereka juga melihat apa sih yang konsumen mau dari diri mereka sendiri. Nah, itu yang sebenarnya harus kita rubah. Kenapa sih kita harus merubah kebiasaan? Nah, kalau nggak hanya saya, tapi teman-teman di sini ternyata merubah kebiasaan itu semua, ya kan? Berarti kita mendorong dong perusahaan yang produksi itu untuk merubah pola pikir mereka untuk mencari bagaimana sih supaya saya tetap bisa bertahan, mau nggak mau. Nah, akhirnya mereka juga akan menjadi sustainable gitu. Nah, itu caranya gitu. Jadi dari hal-hal kecil yang sebenarnya deket banget dari diri kita gitu. Bawa tempat makan sendiri, bawa tempat minum sendiri gitu loh. Mengurangi sampah plastik gitu kan. Terus fashion gitu. Terus kalau bisa ya pakai kendaraan pribadinya dikurangin gitu. Kalau bisa gitu kan, kalau bisa jalan ataupun bisa pakai kendaraan umum ya kita pakai kendaraan umum gitu. Kemarin aja tuh saya pakai MRT ya, which is karena jarang jalan-jalan, saya tuh jalan-jalan biasanya deket-deket sini doang, gak pernah jauh-jauh gitu kan, paling ke Cikarang gitu. Nah itu sih sebenarnya, kecuali kita butuh banget gitu ya nggak apa-apa. Gitu. Dan terus apa lagi ya selain itu? Probably iya, tapi ini sih biasanya sih untuk kalangan-kalangan atas mungkin ya. Mungkin ada yang pernah lihat kayak apa orang yang punya jet pribadi ataupun apa pribadi gitu. Iya, Tapi betul, sebenarnya betul. polusinya itu gede banget. Ternyata polusinya gede banget gitu. Agree. Aku suka banget quotes-nya tadi, you have a value, your value is in your brain and your heart. Itu benar-benar ngena banget sih, Miss. Terus sebenarnya trend thrifting dan upcycling fashion itu cukup membantu nggak sih, Miss, buat apa untuk climate change ini, untuk kayak memitigasi dampaknya gitu? Banget sebenarnya. Kenapa? Karena banyak banget fast fashion juga gitu kan. Jadi sebenarnya ketika tadi kan saya bicara brand yang atas, tapi sebenarnya fast fashions itu pengaruhnya banyak banget gitu. Kita kan tahu brand-brand yang fast fashion sih ya kayak Zara, Stradivarius, pokoknya banyak deh brand-brand fast fashion lainnya. Itu kan mereka produksi tuh masif, ya kan? Ketika mereka masuk production dan kita mengkonsumsi terus, kita beli terus karena murah, bener nggak sih? Berarti kan itu mendorong kita untuk terus produksi dan terus ngambil bahan dari alam gitu. Mereka memperluas pabrik gitu kan, berarti membabat hutan lagi. Terus bikin polusi ya kan, karena polusi dari tekstil itu sebenarnya berbahaya gitu. Jadi dari proses pewarnaan ya kan. Nah, itu berbahaya bagi lingkungan juga gitu. Nah, apakah ini akan mengubah? Menurut saya banget gitu. Banget gitu loh. Kalau umpamanya kita bisa mendorong perubahan terutama dari anak-anak yang sekarang itu menurut saya ya sangat terpaku dengan yang namanya influencer. Honestly, right? We Yes. follow a lot of influencers. Ya. Dan influencers itu biasanya jarang banget nggak sih kamu lihat influencers yang bajunya itu pakai itu aja. Jarang, pasti setiap hari itu ganti dan itu nggak bakal dipakai lagi. Exactly Iya. gitu loh. Jadi dan tren itu, ini saya baru ngobrol sama teman saya kemarin. Ya, tapi Beb, umpamanya kamu kalau nggak kayak dia, nggak akan bisa naik. Kenapa? Nggak akan bisa jadi influencer. Kenapa? Karena yang dijual itu dan menjual itu adalah yang seperti itu. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Gitu loh. Jadi berarti seandainya kita nggak memiliki hal pemikiran yang seperti itu, kita juga mengubah dan mendorong ya perubahan dari diri kita sendiri bahwa oh kita nggak harus bergantung sama influencer yang seperti itu, that's not my value gitu loh. Dan kita lebih banyak punya influencer yang lebih sustainable, kita akan banyak merubah hal-hal di dunia ini. Bayangkan loh begitu banyak baju yang dibakar dan dibuang gara-gara nggak laku. Iya. Ya nggak sih? Gara-gara nanti anak-anak pada bilang, oh nggak mau ah gitu, ntar kita nggak fashionable, ya kan? Soalnya influencer itu udah pakainya ini, artis itu udah pakainya ini, aku nggak punya nih, jadi aku mau beli yang baru, ya kan? Tapi itu nggak penting, ya. It's not important.
important at all gitu. Ya kan? I Iya. mean like when you're beautiful, when you're smart, when you're kind gitu loh, people will see it gitu loh. Jadi lebih baik kan value itu dong yang kita naikin gitu loh. It's not dan fashion itu mempercantik diri kamu. Tapi bukan berarti kamu harus selalu menggunakan yang baru gitu loh untuk terlihat amazing gitu. Kamu bisa mengubah itu gitu kan. Makanya kita bisa memanfaatkan dong dari apa bahan-bahan second hand, baju-baju second hand itu untuk menjadi fashion yang lain. Ya nggak sih? Dan Iya. brand-brand pun sebenarnya bisa loh untuk memanfaatkan bahan-bahan yang mereka punya dan merecycle itu. Nah, tapi gimana sih mendorong mereka? Dengan caranya konsumennya dong untuk bisa mendorong, ya kan, perusahaan untuk mengubah. Jadi daripada gue bakar nih, umpamanya, nih baju-baju, ya gue bikin baru gitu kan. Karena gue nggak mau lagi buang gitu. Nah, itu yang harus kita pikir bagaimana sih caranya gitu loh. Jadi yang harus berubah itu memang dari konsumen juga. Jadi sekarang ini permasalahan dari climate change itu adalah ketika kita merasa permasalahan itu adalah permasalahan dari negara. Ya kan, negara nih harus beresin. Terus enggak, itu salah company-nya, ya kan? Karena ya company yang bikin polusi, dari produksi lah, dari mereka jual barangnya banyak lah, terus dari mereka ngebakar lah, bener nggak sih? Bener. Nah, kita selalu memberikan kesalahan itu kepada orang lain. Padahal sebenarnya ketika million peoples in the world change their mindset, ya kan, change their value, they can make change. Karena yang mendorong perubahan dari perusahaan itu adalah minat dari konsumen itu. Karena perusahaan itu akan mengikuti minat dari konsumen. Gitu, kalau menurut saya. Oh, jadi yang paling utama itu mengubah mindset kita dulu ya, Miss, untuk mengurangi climate change ini ya. From small things gitu loh. Iya. Karena kalau dari small things, dari satu peoples, like 2 million peoples doing the same small things, it change a lot. Great. Nah, dari Miss Natasha sendiri ini, apakah ada saran, terus atau enggak ada tindakan yang simple gitu yang bisa kita lakukan gitu nggak, Miss? Secara individu atau secara komunitas gitu untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengahnya climate change ini. Oke, sebenarnya sih dari yang saya omongin tadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan bareng-bareng ya kan, dari cara mengubah kita, cara kita memandang tentang fashion ya kan, nggak malu menggunakan second hand gitu, bahkan kalau perlu sewa aja daripada beli gitu kan bajunya, it's okay tuh gitu kan. Terus dari cara mengubah kita cara kita makan di luar gitu kan, kalau nggak perlu sebenarnya kita bisa untuk bawa tempat makan sendiri, terus bisa bawa tempat minum sendiri, ya kan? Itu udah hal-hal kecil, mengurangi penggunaan plastik, contohnya gitu. Dan apa? Kalau belanja bawa plastik sendiri gitu kan, termasuk belanja buah sebenarnya, karena belanja buah itu banyak banget di tempat kita kan disediakan plastik, ya nggak sih kalau Oh di setiap iya, supermarket ya di roll gitu itu ya, juga Miss. bentuk plastik. Jadi kita bawa belanjaan nih, ya kan? Belanjaannya pakainya tas yang reusable, ya kan? Tapi pas beli buah, beli sayur, ujung-ujung ambil plastik, ya kan? Itu bisa bisa kita rubah sebenarnya, bisa diusahakan kan sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah kita mau nggak sih gitu. Karena banyak orang yang mikirnya, aduh nggak mau repot, ya kan? Bener sih nggak mau repot. Tapi kan kalau kita nggak mau terus gitu loh, kapan sih akan berubah? Karena mau nggak mau dunia ini terus dipush untuk bisa berubah kalau mau bertahan, ya kan? Kita nggak bisa terus meningkatkan suhu udara, kita nggak bisa terus hidup dalam lingkungan yang menghasilkan polusi. Dan ternyata kita juga menghasilkan polusi, ya nggak sih? Nah, dari cara itu. Terus kalau umpamanya tempatnya deket-deket, kita bisa jalan kaki, sebenarnya enaknya jalan kaki aja, gitu. Terutama kalau di daerah-daerah yang nggak semerawut dan masih punya trotoar-trotoar yang enak buat jalan, ya kan? Nah, ini kalau ini mungkin ya, jadi kayak jalan kaki itu sangat membantu. Sebenarnya kan termasuk itu sehat buat kamu. Jadi kita itu seharusnya kan berjalan kaki lebih banyak ya kan. Saya sendiri itu termasuk orang yang kurang jalan kaki gitu. Karena kerjanya di kampus duduk gitu kan. Terus naik ke atas doang jalan kakinya ke lantai gitu, lantai 2, lantai 3 gitu kan turun lagi gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini gitu loh. Nah, kalau kita pergi ke tempat yang dekat-dekat itu tanpa harus menggunakan kendaraan, kita bisa jalan kaki, itu akan lebih bagus bagus buat kesehatan gitu dan juga mengurangi penggunaan
penggunaan kendaraan yang membuat polusi gitu loh. Jadi hal-hal yang simple-simple aja. Terus menanam tanaman. Aku Mhm. mungkin ada yang pada saat COVID gitu kan, jadi anak-anak pada suka menanam itu termasuk saya, jadi anak berkebun kan setelah itu. Nah, Benar-benar. itu juga sebenarnya sangat membantu. Kenapa? Karena kita itu kan butuh mengimbangkan antara pengurangan CO2 gitu kan, dan bagaimana sih menciptakan oksigen yang baru mungkin gitu kan, nggak berpengaruh kayak beda dengan kita bisa reboisasi hutan gitu. Tapi dengan lebih banyak tanaman hijau di sekitar lingkungan kita, itu kita akan merasakan kok perubahan dari udaranya, ya kan, termasuk di rumah kita sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kalau di beberapa negara itu mereka bahkan sudah bikin yang namanya vertical garden, ya kan. Oh Jadi iya. bangunan itu dibuat dengan konsep arsitektur yang bisa punya banyak tanaman, jadi penuh tanaman gitu. Nah itu akan mengubah um, mengubah udara di sekitarnya gitu. Nah, mungkin kalau di kita kan belum terbiasa ya dengan konsep kayak gitu. Dan sebenarnya seharusnya pemerintah udah mulai memperkenalkan. Kenapa? Karena kan Indonesia itu sebenarnya sekarang kan sangat pengen banget untuk bisa develop, dan kita banyak banget pembangunannya dan pembangunan building-building gitu kan. Nah, ini Mhm. sebenarnya kita harus mendorong juga untuk pemerintah bisa membangun vertical garden ketika membangun building-building yang baru gitu. Nah, kalaupun nggak begitu, ya kita sendiri deh yang nanam di rumah gitu loh. Kalau semuanya pada punya tanaman, satu kompleks gitu loh, kan lebih asri kan? Nah, itu aja udah mengubah sesuatu, ya nggak sih? Dari Mhm. lingkungan kita sendiri gitu, yang small gitu, dari RT, RW, kelurahan gitu kan. Dan akhirnya yang menikmati kan kita sendiri gitu. Hmm, great, great. Oke, terima kasih ya Miss Natasha, very inspiring. Jadi semoga teman-teman ini setelah nonton ini nih bisa mengubah mindset kita kalau fashion itu sebenarnya bisa kok kita pinjem-pinjem atau enggak pakai aja yang ada gitu ya Miss. Nggak perlu beli yang baru gitu. Fast fashion itu sebenarnya kayak overrated, I guess. I don't know why, but I feel like that. Oke, buat teman-teman nih yang masih pengen tanya lebih dalam lagi tentang climate change atau dampak-dampaknya, boleh banget untuk taruh di kolom komentar. Nanti kita bakal baca dan Miss Natasha bakal respon pertanyaan tersebut. Sambil tunggu pertanyaan nih, Miss, aku boleh tanya nggak? Oh, boleh, sure. Oke. Pertanyaan aku ini cukup relate sama pemerintah kayaknya. Kalau untuk peran pemerintah ini, kayak apa peran pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan gitu untuk langkah-langkah melawan perubahan climate change ini? Oke, kalau kita berbicara tentang peran pemerintah ya, peran pemerintah itu banyak banget, dari pembuatan undang-undang, pengimplementasian undang-undang, ya kan, terus Mhm. pengawasan implementasiannya gitu, sampai pertanggungjawabannya itu semuanya dari pemerintah gitu. Itu kalau peran pemerintah sendiri sebenarnya gitu kan. Nah, kalau dalam lingkungan, kalau kita berbicara Indonesia, kita itu sebenarnya sudah ratifikasi Paris Agreement ya. Oleh Mhm. karena itu setiap negara yang meratifikasi Paris Agreement, they have to have NDC, National Determined itu buat Iya. yang namanya mengukur seberapa jauh negara itu mau ataupun bisa mengelola yang namanya project sustainability mereka. Nah, project sustainability-nya itu bisa banyak banget, ya kan? Nah, sesuai dengan yang tertera dalam Paris Agreements, gitu. Nah, peran pemerintah adalah ketika mereka sudah sepakat dan meratifikasi itu, mereka harus menjalankan, mereka punya indisi, dan mereka mengembangkan program. Nah, itu dari sisi Paris Agreements, gitu. Itu peran pemerintah dalam lingkungan. Terus yang kedua, pemerintah juga punya kewajiban untuk mematuhi SDGs, ya kan? Nah, SDGs ini juga sebenarnya digunakan oleh negara untuk dari UN sebagai global governance untuk membantu merubah pola pikir negara yang sebelumnya sangat bergantung melihat pertumbuhan itu melalui gross domestic product atau GDP. Nah, ketika
negara bergantung bahwa development itu dilihat dari GDP, itu hanya dilihat dari masalah keuangan, ya kan? Dari masalah pertumbuhan ekonomi. Sementara ketika kita berbicara lingkungan, ternyata pertumbuhan negara itu sangat luas. Ya kan, tidak hanya permasalahan dari pertumbuhan uang negara ataupun ekonomi negara, tapi juga bagaimana dengan kesehatan lingkungannya, ya kan, kesehatan masyarakatnya. Dan sekarang itu mereka bahkan mengembangkan lagi tentang SDI gitu. Nah, ini adalah langkah yang diberikan oleh UN untuk mengubah pola pikir negara supaya pertumbuhan itu tidak lagi dinilai semata dari GDP. Nah, di sini maka negara menerapkanlah yang namanya Sustainable Development Goals itu, beserta indikator-indikatornya. Nah, peran pemerintah adalah membuat program undang-undang untuk bisa mengimplementasi gitu loh. Bagaimana sih supaya kita bisa comply sama international law yang udah ada, yang sudah kita ratifikasi ya, seperti Paris Agreement, dan kemudian mengikuti program-program lainnya dari global governance such as UN gitu kan, seperti SDGs ini, supaya kita bisa lebih menjamin gitu kan bahwa kedepannya itu keberlangsungan itu atau sustainable development itu bisa dicapai gitu. Ini adalah peranan pemerintah tersebut. Walaupun sebenarnya masih banyak hal yang dikritisi ya, termasuk dari termnya gitu, bahwa sustainable development itu masih melihat bahwa oh, pembangunan yang sustainable, sementara seharusnya sustainability and development, karena kita harus menyeimbangkan balance antara bahwa development itu tidak berada di atas sustainability, bahwa mereka harus berjalan secara sama dan berada di posisi yang sama gitu. Nah, ini bagaimana sih pemerintah bisa menerapkan konsep ini gitu, itu yang susah gitu. Kenapa? Karena kan negara itu di mana-mana pasti pengennya untuk maju, ya kan? Melihat kemajuan itu dari peningkatan ekonominya, gitu. Tapi ketika peningkatan ekonomi, berarti negara harus lebih banyak membangun, berinvestasi ke pembangunan, ya kan? Pembuatan pabrik segala macam. Rata-rata negara yang maju itu adalah negara industrial country, bener kan? Iya. Sementara kita tahu industri itu berkontribusi besar dalam perubahan iklim, baik dari polusi yang dihasilkan, ya kan, CO2-nya, segala macam, banyak sekali polusi-polusi yang merusak lingkungan dari industri itu. Nah, inilah peran pemerintah saat ini terkait dengan sustainability and development. Nah, susah, tapi harus tetap dijalankan. Pengukurannya pun harus tetap bisa, bagaimana sih mengukurnya itu sekarang pun sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan. SDGs itu punya banyak banget indikator. Sekarang ada 17 SDGs, dan terus ada indikator satu-satu ya kan untuk mengukur itu. Tapi pengukuran ini pun masih diperdebatkan ya, baik dalam kerangka praktisi maupun akademisi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita masih nggak melihat bahwa tujuan-tujuan itu tercapai. Mengapa? Karena banyak yang melihat pertumbuhan itu, SDG itu kan 17 nih. Jadi mereka mengadakan program itu per SDG-nya. Sementara satu sama lain SDG itu saling terkait. Mengapa? Environmental dengan human itu nggak bisa dipisah, ya kan? Apa yang terjadi di lingkungan itu berdampak ke manusia. Apa yang dibuat manusia itu berdampak ke lingkungan. Jadi kebijakan yang dibuat harus memikirkan bagaimana sih kemudian ketika kita buat kebijakan buat manusia, apakah itu akan berdampak ke lingkungan. Ketika kita buat kebijakan lingkungan, bagaimana itu akan berdampak ke manusia, gitu, ya kan? Nah, ini menjadi tugas pemerintah juga nih. Bagaimana sih supaya bisa membuat kebijakan dan program yang mengerti bahwa ada keterkaitan gitu kan di antara kedua ini gitu. Jadi sebenarnya hal ini juga banyak diperdebatkan juga di kerangka akademisi kan, tentang human security and environmental security. Bagaimana kalau mereka itu adalah suatu hal yang intertwine satu sama lain gitu. Nah, ini adalah peran pemerintah juga. Bagaimana sih bisa buat program dan polisi yang seperti itu. Nah, kemudian untuk lingkungan itu, selain buat program dan policy, problem pemerintah itu adalah tentang bagaimana bisa menciptakan suatu ekosistem di mana berbagai stakeholder itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka melalui program dan kebijakan itu. Ini yang juga termasuk peranan yang berat dari pemerintah. Kenapa? Karena yang namanya interest ataupun kepentingan itu nggak hanya ada di pemerintah, tapi di setiap stakeholder itu mereka pasti punya kepentingannya masing-masing, ya kan? Kita tahu tadi udah disebutin berkali-kali tentang industri, company, ya kan? Kebanyakan company itu pasti mikirnya profit, betul? Iya, betul.
Kan kita lihat deh di mahasiswa, makanya saya nggak tahu apakah ada yang di jurusan ekonomi. Berapa banyak sih sekarang jurusan yang mengajarkan tentang circular economy? Bahwa kalau kalian kan sekarang kita belajar tentang entrepreneurship, betul? Ya kan? Betul. Di PU tuh. Tapi apakah kita diajarkan bagaimana sih sebenarnya entrepreneurship yang baik for our future? Apakah business as usual atau sustainable business? Kayaknya How to make business as sustainable? usual deh. Exactly, right? Itu aja kita udah lihat Iya. nih, gitu. Gimana pemerintah mau apa mengimbangi, gitu kan, interest ini, sementara dua-duanya punya interest, berbagai party ini punya interest, gitu. Apalagi company yang sebenarnya masih banyak yang lebih relate ya, ketika mereka itu berhasil mendapatkan profit yang lebih banyak. Kalau ternyata cara sustainable itu sangat mengurangi profit, gitu kan, mungkin tidak banyak perusahaan yang mau untuk ikut serta ataupun mendukung program tersebut. Contohnya, ini juga adalah permasalahan dari pemerintah, gitu. Oke, oke. Ada pertanyaan nih, Miss, dari Aulia _ Abu _ Zar. Pernah nggak sih, Kak, mengalami kesulitan baik dipersulit maupun tidak didukung oleh pemerintah ketika rekan-rekan Kakak berupaya membantu mengatasi masalah lingkungan di masyarakat? Kalau dari Kakak gimana? Gimana? Mana tadi pertanyaannya? Saya ini lagi nyari pertanyaannya. Ini yang pernah nggak sih, Kak, mengalami kesulitan baik itu Uh-huh. eh, saya ulang lagi aja ya, Miss. Uh-uh. Pernah nggak sih, Kak, mengalami kesulitan baik dipersulit maupun tidak didukung oleh pemerintah ketika rekan-rekan Kakak berupaya membantu mengatasi masalah lingkungan di masyarakat? Kalau dari Kakak gimana? Seperti itu, Miss. Oke, kalau masalah dipersulit ya, kalau dipersulit sih enggak. Kalau enggak dibantu sih mungkin iya ya. Jadi enggak dipersulit sih kalau sepengalaman saya enggak. Cuman mungkin untuk bantuan masih agak minimal gitu. Itu sejauh ini gitu. Tapi apakah ada pemerintah juga yang sangat mendukung? Ada gitu. Saya juga banyak ketemu kayak apa anggota-anggota DPR yang ternyata care juga, tapi saya nggak pernah dengar gitu. Oh ternyata mereka mau gitu, dan benar-benar apa jor-joran gitu loh. Tapi kalau saya nggak ikut sama program ini ataupun saya nggak kenal sama orang ini, mungkin saya nggak kenal gitu. Jadi dipersulit sih nggak, cuman ada juga yang nggak sejalan, jadi nggak dibantu gitu kan. Tapi ya sejauh ini masih oke gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Della Daza. Afternoon, Miss and Kay. Mau nanya tentang bagaimana kita bisa memastikan upaya mitigasi perubahan iklim memberikan solusi berkelanjutan untuk tantangan jangka panjang. Oke, ini pertanyaan bagus ya, karena sebenarnya juga berat. Kenapa? Karena memastikan gitu. Memastikan itu adalah suatu hal yang tanggung jawabnya berat sekali gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi ya, permasalahannya bahkan di kalangan global governance ya, global governance itu berarti kita membicarakan pemerintahan di atas pemerintahan negara kita, ya kan? Contohnya adalah melalui hukum internasional dan melalui international organization atau organisasi internasional. Kita tadi berbicara tentang perjanjian internasional seperti Paris Agreement, ya kan? Terus SDGs, betul kan? Nah, permasalahannya adalah ketika tidak ada skema enforcement itu maksudnya ketika kita tidak melakukan sesuatu, maka kita akan dihukum, ya kan? Seharusnya kan ketika kita berhukum itu ada hierarki, ya kan? Ketika kita bicara perjanjian, itu kan berarti kalau yang melanggar ada sanksinya, betul? Nah, tetapi dalam yang namanya sistem internasional saat ini, pemberian sanksi dan mekanisme enforcement itu masih sangat vague. Sehingga untuk memastikan bahwa setiap negara akan comply, itu pun masih susah. Gitu. Nah, comply itu kan berarti negara itu mematuhi, menjalankan, ya kan? Dan
dalam beberapa artian bahkan comply itu sampai kepada tahap apakah implementasinya itu efektif atau tidak. Nah, ketika kita melihat di ranah global governance saja masih susah gitu kan. Nah, bagaimana negara itu kemudian dengan kelegowoannya mau mematuhi sementara mungkin itu akan berdampak ke ekonomi mereka, ya kan? Itu akan mengurangi penghasilan mereka gitu. Dan terus banyak juga negara yang sebenarnya merasa bahwa tidak adil gitu. Yang banyak memberikan polusi, yang emisinya bahkan paling banyak itu bukan negara-negara berkembang ataupun negara-negara yang ekonominya masih di bawah rata-rata, tetapi adalah negara-negara industri maju, betul? Betul. Ya kan? Tapi ketika kita meminta uang untuk bisa membangun proyek-proyek sustainability, kan nggak gampang dapat uangnya. Uangnya pun aja diberikan itu tidak dengan cuma-cuma. Padahal kan mereka yang sebenarnya banyak berkontribusi dan kita semua di dunia ini yang pay the price gitu. Betul? Betul. Nah, ada nggak yang bisa menghukum mereka? Ternyata nggak ada juga gitu. Jadi ketika ditanya, saya juga bingung menjawabnya gitu ya, karena yang pertama yang perlu dibikin itu adalah bagaimana sih membuat global governance itu menjadi berani untuk bisa membuat mekanisme enforcement yang baik, yang ketika ada pelanggaran atau apa, ada hukuman-hukuman yang jelas, sanctionsnya itu jelas, sehingga negara itu menjadi ada hormat dan takut bahwa oh ntar aku dihukum nih gitu. Kalau sekarang tidak ada mekanisme enforcement, sehingga tidak bisa dipastikan gitu apakah mitigasi ini ternyata akan berjalan terus berkepanjangan gitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri dengan kondisi yang sekarang memang negara mulai menyadari gitu kan bahwa mereka harus berubah. Tetapi tetap saya tidak akan memungkiri juga bahwa ada hambatan, yaitu namanya kepentingan dari negara tersebut. Apabila itu berkaitan dengan permasalahan keuangan gitu. Great. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih dari Rahman Irnawan. Dewasa ini banyak sekali platform yang didirikan oleh anak muda yang mana memiliki upaya untuk dapat terus mengedukasi masyarakat terkait permasalahan lingkungan, khususnya climate change nih, Miss. Namun, banyak sekali dari platform tersebut yang terlihat seperti mati suri dan kurang digemari, Miss, oleh kalangan masyarakat. Untuk itu, apakah Miss memiliki tips agar kita sebagai anak muda yang turut berpartisipasi dalam platform tersebut, agar platform lingkungan tetap eksis di kalangan masyarakat dan kita tetap dapat berkomunikasi untuk mempertahankan keberlanjutan platform kita tersebut. Thank you, Miss. Oke, ini pertanyaan bagus banget menurut saya ya, karena itu memang sendiri kesulitan yang juga saya alami ya. Pertama, kesulitannya adalah ketika kita berbicara platform, itu kita jangan melihat keluar dulu ya, kita harus melihat ke diri kita sendiri. Apakah orang-orang yang ada di platform itu benar-benar gigih dan mau berjuang untuk value-nya mereka. Kenapa? Karena memang tantangannya ketika berbicara sustainability itu memang besar. Ya, kita akan banyak menghadapi hal-hal yang sulit karena hal tersebut tidak sepopuler yang digaungkan masyarakat, ya kan? Ya, kecuali umpamanya kamu memang fokusnya di situ dan banyak ketemu orang-orang yang mendukung hal itu. Tapi ketika kamu terjun ke masyarakat, mereka bahkan nggak ngerti sustainability itu apa. Masyarakat, jadi ada penelitian dari Infit nih, contohnya tentang pengetahuan masyarakat terhadap sustainability and development, ya kan? Banyak masyarakat kita itu nggak ngerti itu apa. Bahkan anak-anak murid saya aja, ya, yang ribuan itu, apalagi yang baru masuk nih ya, paling cuman beberapa orang loh yang ketika saya tanya mengerti tentang pemahaman itu satu gitu loh. Jadi yang pertama, gimana sih caranya? Kamu harus benar-benar punya tekad yang kuat, yang walaupun susah terus jalan, walaupun nggak punya duit terus jalan gitu. Itu satu, karena memang perjuangannya itu nggak gampang, ya. Terus yang kedua, memperluas networking. Itu penting banget. Kenapa? Karena yang namanya program itu mau nggak mau
pasti butuh yang namanya pendanaan, ya kan? Iya. Ini kita dapat dari networking. Jadi kamu harus tahu nih pemerintah mana yang programnya sejalan sama kamu. Jadi kamu bisa mengajukan dana ke pemerintah. Terus ada juga pendanaan-pendanaan yang datangnya dari perusahaan karena mereka punya CSR gitu. Nah, jadi kamu bisa minta bantuan sama perusahaan tersebut. Biasanya mereka mau membantu. Nah, terus selain sama CSR perusahaan, itu juga ke kedutaan-kedutaan ya yang memiliki program bantuan untuk programnya kamu. Kayak contoh nih, Denmark itu waste management, ya kan? Oke. Jadi kayak Pengeluara itu ada kerjasama kalau saya nggak salah pernah saya lihat sama pemerintah Denmark gitu. Nah, jadi kamu harus pintar-pintar nyari nih negara mana sih yang mendukung itu gitu. Kamu bisa mengajukan pendanaan ke mereka, bicara dulu gitu, membuka ya ruang diplomasi lah untuk bisa menjalankan program dan membantu menjalankan program kamu gitu. Saya dulu juga pernah umpamanya sama British Embassy gitu kan, programnya tentang apa perempuan gitu kan, pemberdayaan perempuan gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin sejalan dengan kepentingannya mereka dan mereka punya pendanaan untuk itu, kamu bisa join gitu. Nah, terus selain itu ya, networking itu juga nggak hanya diperluas di situ aja. Mau nggak mau, masyarakat ini sangat terpengaruh dengan namanya influencer. It's for real. Jadi, kalau kamu punya networking terhadap influencers yang mungkin punya dukungan yang kuat terhadap program kamu, ataupun bisa kamu influence ya, untuk bisa mendukung program kamu, it will be better because there will be people who listen more to influencer ketimbang kita yang sebenarnya benar-benar berjuang untuk masalah itu. And that's the fact. Gitu, mau nggak mau, bener kan? Iya. Kalau kamu nggak terkenal, mungkin orang nggak akan dengerin kamu. Bahkan terkadang kalau kamu bentuk badannya saya nggak sebegitunya, orang-orang nggak akan lihat kamu. Itu menyedihkan. Tapi memang pada kenyataannya masyarakat tuh seperti itu. Nah, mungkin kalian-kalian inilah yang harus mulai mengubah diri ya kan, dan mengubah pandangan itu juga ke masyarakat gitu. Jadi campaign itu penting. Still campaigning every time. Preaching lah, kayak saya selalu preaching ke student saya. Oh iya. It's a way actually to change them gitu. Sebenarnya ada sih Miss influencer yang kayak support sama sustainability. Contohnya kayak yang saya tahu Cinta Laura kayaknya ya. Dia very support sama sustainability banget. Ya, Cinta. Kalau dari Miss Natasha ada tahu influencer yang lain nggak yang benar-benar support sama sustainable ini? Saya sih pernah berapa kali itu sama Cinta ya, yang udah ketemu sama-sama ikut program sustainability. Mau di Ayunda Oh iya. juga sempat waktu itu. Selain itu siapa lagi ya? Saya lupa. Oh, Nadine juga sempat tuh, karena dia suka marine life ya, kalau nggak salah tentang marine life, karena suka diving gitu. Jadi ada orang-orang yang memang mendukung lingkungan dengan cara-cara yang berbeda gitu. Kalau yang lainnya itu kebetulan saya kurang kenal ya. Marisa itu kemarin juga sempat karena dia mermaid ya. Cuman saya belum pernah ada program. Kebetulan sama Marisa dulu sempat mau undang tentang pemberdayaan perempuan, tapi dia open. Tapi kalau untuk lingkungan, saya belum pernah kontak untuk lingkungan sih. Kalau Marisa Nasution gitu. Oke, terima kasih ya Miss untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga dari informasi yang sudah dikasih sama Miss Natasha ini bisa bermanfaat untuk kita dalam jangka yang panjang sekali. Terima kasih banyak ya Miss. Thank you loh, thank you udah diundang, thank you semua yang udah hadir dan mendengarkan saya selama 1 jam ini. Semoga apa yang dibicarakan menjadi berkah ya kan, dan bisa mengubah dunia ini sedikit demi sedikit. Thank you Oke. Thank you. Terima kasih Natasha. Oke, buat teman-teman semuanya yang ketinggalan nih sama informasi yang di awal, bisa banget untuk cek di Reels Instagramnya Intli Regional 2 ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Miss Natasha. Have a nice weekend. Have a nice weekend.